Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Mawayuni dengan NIM 21 14 05 0014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Untuk terlebih dahulu saya akan membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husira li Sulaimaina junuduhu minal jinni wal insi wat tairi wa hum yuhsaun. Haka isa atau ala wadi namli qalas namlatu ya ayuhan namlut hulu masakinakum lah yahtimanakum Sulaiman wa juduhu wa hum la yasmurun. Sama dohikan min qawliha wa qala rabbi awsini askural nikmataka alati an'amta alayya wa ala walidayya wa an akmala solihan tardatu wa adhilatni birahmatika fi abadika as-solihin. Sadaqallahu azim. Usirat dan dikumpulkan li Sulaimana untuk Sulaiman junuduhu minal minal jinni bala tentaranya dari jin wal insi dari dan manusia wattairi dan burung fahum lalu mereka yusaun berbaris dengan tertib hatta hingga isa atau ketika mereka sampai ala wadin namli di lembah semut kolat namlatun berkatalah seekor semut ya ayyuhan namlu hulu wahai semut-semut masuklah masa kinahum ke dalam sarang-sarangmu layah timannakum Sulaimanu wajunuk duhu wahum layas urun sedangkan mereka tidak menyadari Fatabas sama maka dia Sulaiman tersenyum dohikam lalu tertawa mingkauliha karena mendengar perkataan semut itu waqala dan dia berdoa Rabbi ya Tuhanku ausini anugerahkanlah aku ilham an aspura untuk tetap mensyukuri nikmatmu allati annamta telah engkau anugerahkan alayya kepadamu wa ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku wa an akmala dan agar aku mengerjakan solihan kebajikan tardahu dan engkau ridai wa adhilni dan masukkanlah aku birahmatika dengan rahmatmu fi ibadika ke dalam golongan hamba-hambamu solihin yang soleh. Kemudian penafsiran dari ayat ini menerangkan bahwa Sulaiman telah dapat membentuk bala tentara yang terdiri dari berbagai macam jenis makhluk seperti jin, manusia, burung, dan binatang yang lainnya.
bala tentara itu setiap saat dapat dikerahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. Semua tentara itu berbaris rapi, bersatu, dan berkumpul di bawah kepemimpinannya. Ayat ini menerangkan bahwa suatu ketika Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut Qatada merupakan suatu daerah di lembah Syam dalam keadaan yang demikian. Tiba-tiba Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki liang masing-masing agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya bisa menginjak mereka tanpa menyadari karena semut makhluk amat kecil. Sehingga Sulaiman dan bala tentara tidak melihatnya. Ayat ini memperlihatkan adanya komunikasi di antara semut dan kehidupan sosial di bawah kepemimpinan rajanya. Penelitian mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan kehidupan sosial sangat terorganisasi ini, semut mempunyai kemampuan komunikasi yang canggih. Di bagian kepala semut terdapat seperangkat alat peraba yang dapat mengenali sinyal kimia maupun visual. Otaknya terdiri atas sekitar setengah juta simpul syaraf, mempunyai mata yang berfungsi baik, dan sungut yang berfungsi sebagai hidung untuk mencium atau ujung jari untuk meraba. Tonjolan yang terletak di bawah mulutnya berfungsi sebagai pengecap, sedang rambut-rambut yang ada di tubuhnya beraksi terhadap sentuhan. Walaupun banyak organ yang dimiliki semut untuk berkomunikasi, namun komunikasi utama yang dilakukan adalah komunikasi kimiawi. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan feromon, suatu senyawa kimia seperti hormon yang mengeluarkan bau dan dihasilkan oleh salah satu kelenjar di dalam tubuh semut itu. Dengan menggunakan hormon inilah semut berkomunikasi. Apabila seekor semut mengeluarkan feromon, maka semut lainnya akan menerima dengan cara mencium baunya, menyentuhnya, dan bereaksi terhadapnya. Mendengar perkataan Raja Semut bahwa Sulaiman dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, membuat Sulaiman tersenyum. Raja Semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, maka hal itu bukanlah sengaja dilakukan, tapi karena Sulaiman dan tentaranya tidak melihat mereka, karena tubuh mereka amat kecil. Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada Sulaiman berupa kemampuan percakapan Raja Semut itu dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut walaupun terhadap Sulaiman dan bala tentaranya. Maka Sulaiman berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku yang pemberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus menerus mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah aku sebagai seorang hambamu yang telah mengerjakan amal-amal soleh yang kau ridai. Dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan mengerjakan amal soleh itu. Bila aku meninggal dunia, masukkanlah aku ke dalam surgamu bersama orang-orang yang soleh. Dan engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmatmu. Dari doa Nabi Sulaiman, itu dipahami bahwa diminta oleh Sulaiman kepada Allah, ia kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Meskipun Allah telah melimpahkan aneka ragam kesenangan dan kekuasaan di dunia kepadanya, namun ia tidak lupa diri karenanya. Ia yakin bahwa kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang sementara, sifatnya yang tidak kekal. Sikap Nabi Muhammad pada waktu menerima nikmat Allah itu adalah sikap yang harus dicontoh dan dijadikan suri teladan oleh setiap kaum muslimin. Berdoa dan bersyukurlah kepada Allah setiap mendapatkan nikmatnya dan tidak bersikap mengingkari nikmatnya. Jadi kesimpulan dari ayat di atas dapat kita ambil yaitu bersyukurlah kepada Allah apabila kita mendapatkan nikmatnya dan tidak bersikap mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya.
Kemudian ayat ini menunjukkan jika ingin negara yang kuat sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, maka perhatikan dan perkuat aspek militer, baik angkatan darat. Dalam ayat ini digambarkan pasukan manusia yang dikhawatirkan oleh semut dan menginjak-injak mereka, maupun angkatan darat yang disebutkan dengan burung-burung ayat ini. Penulis mempunyai anggapan kenapa angkatan laut tidak diibaratkan dalam ayat di atas. Menurut hemat penulis, hal ini dikarenakan kerajaan Nabi Sulaiman saat itu jauh dari laut, sehingga ketika itu angkatan laut tidak dibutuhkan. Kemungkinan yang lain adalah ketika saat itu sistem pertahanan laut atau angkatan laut belum dikenal. Hal ini yang terjadi saat ini. Negara yang militernya kuat secara keseluruhan pasti berpengaruh di dunia. Selain itu, untuk membangun negara, seorang pemimpin harus mampu mengatur bawahannya. Dalam hal ini dapat dikatakan para menteri-menteri dengan baik. Jika pemimpin belum mampu mengatur dengan baik, maka sebuah negara akan sulit menjadi negara yang maju. Sebagaimana negara yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, hal ini tersirat dalam potongan ayat Fahum Yusa'un. Ayat ini mengisyaratkan untuk selalu waspada dalam menghadapi musibah. Seekor semut yang bertiap memperingatkan kaumnya untuk menyelamatkan diri dari injakan pasukan Nabi Sulaiman jika ditarik pada zaman sekarang. Tak ubahnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG atau lembaga semacamnya yang mampu memprediksi gunung meletus, hujan darat yang memungkinkan banjir, dan yang lain sebagainya. Ayat di atas memberikan contoh figur seorang pemimpin, maka Nabi Sulaiman tersenyum. Penggalan ayat ini menunjukkan seorang pemimpin. Maka Nabi Sulaiman harus responsif terhadap penderitaan dan keluhan rakyat. Penulis menganalogikan semut dengan rakyat kecil. Sikap lain tercermin dalam ayat ini adalah seorang pemimpin harus mempunyai perangai yang baik dan selalu berusaha melakukan perbuatan baik. Kata al-sini yang disambungkan dengan an-akmala solihan menunjukkan seorang pemimpin harus selalu berkomunikasi dan konsultasi dengan pemimpin yang lain agar kebijakan yang diambil menjadi kebijakan yang baik. Jadi dapat disimpulkan ayat ini menceritakan pendidikan terhadap seorang pemimpin harus memiliki perangai yang baik dan selalu berusaha melakukan perbuatan baik agar selalu berkomunikasi dan konsultasi dengan pemimpin yang lain agar kebiasaan yang diambil menjadi kebiasaan yang baik. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.